Selamat datang di seminar proposal saya, Pamela Windy Samosir, NPM 1813051050, Program Studi Pendidikan Jasmani, Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Evaluasi Manajemen Program Studi Pendidikan Jasmani tahun 2013 sampai tahun 2021 di Universitas Lampung. Yang saya hormati Bapak Dr. Heru Sulistianta, SPD MOr, selaku pembimbing 1 saya. Yang saya hormati Bapak Joan Siswoyo, SPD MPD, selaku pembimbing 2 saya. Serta yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ade Jubaidi, MPD, selaku pembahas saya. Pada proposal saya terbagi menjadi 3 bab. Bab yang pertama, bab pendahuluan. Bab yang kedua, bab tinjauan pustaka. Bab yang ketiga, bab metode penelitian. Bab pertama, yakni bab pendahuluan, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, batasan masalah. Yang keempat, rumusan masalah. Yang kelima, tujuan penelitian. Yang keenam, manfaat penelitian. Peran pendidikan tinggi tidak hanya untuk mendidik mahasiswa untuk pekerjaan di masa depan, tetapi juga untuk melatih tenaga kerja masa depan untuk melakukan tugas-tugas kerja dan idealnya untuk menghasilkan inovasi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat, dalam bangsa, dan juga dalam negara. Dalam buku Planning for Teaching: An Introduction to Education, istilah pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama membawa warga masyarakat yang baru atau generasi baru bagi penuaian kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat. Sistem pendidikan tinggi yang kuat penting dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional untuk segala lini profesi seperti layanan publik, mendorong inovasi dan mengembangkan solusi yang dihasilkan secara lokal untuk tantangan pembangunan. Pengelolaan yang dilakukan institusi pendidikan tinggi tidak hanya bertujuan untuk terciptanya proses kegiatan akademi yang optimal, tetapi juga bertujuan untuk membangun institusi pendidikan tinggi dan program studi itu sendiri menjadi sebuah instansi pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan. Salah satunya dengan akreditasi yang merupakan sarana dominan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas perguruan tinggi dan universitas di banyak negara di seluruh dunia. Walaupun kedua macam pengelolaan tersebut memiliki tujuan dan sudut pandang yang berbeda, namun keduanya memiliki visi yang sama, yaitu kualitas pendidikan yang optimal. Fayol tahun 2013 menyatakan ada beberapa prinsip dalam manajemen, yaitu pembagian kerja, kejelasan dan wewenang, dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, lebih memprioritaskan kepentingan umum atau organisasi daripada kepentingan pribadi. Pemberian kontrak prestasi, sentralisasi, rantai skalar, tertib, pemerataan, stabilitas dalam menjabat, inisiatif, dan semangat kelompok. Pengelolaan berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang di dalamnya terdapat upaya dari anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dari uraian di atas, pengelolaan program studi sangat diperlukan sebagai bentuk program manajemen yang berkelanjutan dan lebih baik, karena melalui evaluasi, penulis dapat mengetahui sejauh mana implementasi yang telah dilakukan, berdasarkan hasil rujukan dari evaluasi, sehingga dapat mengoptimalkan serta meningkatkan pengelolaan manajemen yang akan dilaksanakan ke depannya.
Berdasarkan pengamatan di atas, sangat penting untuk diteliti sebagai acuan atau evaluasi bagi tata kelola program studi pendidikan jasmani saat ini, untuk mempunyai sistem tata kelola yang sesuai dengan prinsip pengelolaan atau manajemen, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan tahap prapenelitian yang dilakukan oleh calon peneliti melalui studi dokumentasi, diperoleh implikasi, yaitu tidak adanya peningkatan akreditasi program studi sejak tahun 2006 sampai dengan penelitian ini dilakukan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh sistem pengelolaan program studi serta sumber daya manusianya. Implikasi di atas berbanding lurus dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN-PT dalam buku 5 Pedoman Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana tahun 2008, bahwa peningkatan akreditasi ditinjau dari sumber standar yang telah ditetapkan, yaitu visi misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian, dan juga tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu, dan juga mahasiswa dan lulusan, serta sumber daya manusia, kurikulum pembelajaran, dan suasana akademik, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi, penelitian, pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Berhasil tidaknya seorang siswa meraih prestasi belajarnya tergantung dari banyaknya hal atau tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. B. Bloom tahun 2005 dengan teori taksonomi mengatakan bahwa ada dua faktor utama yang dominan terhadap hasil belajar, yaitu karakteristik siswa yang meliputi kemampuan, minat, hasil belajar sebelumnya, dan motivasi. Dan faktor yang kedua yakni karakter pengajar yang meliputi guru, dosen, dan fasilitator belajar. Hal ini berbanding lurus dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Yulianingsih tahun 2015 yang mengatakan bahwa ketepatan waktu penyelesaian studi dan proporsi mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam batas masa studi dan diperlukan kualitas dosen untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik, sehingga dapat diartikan bahwa implikasi yang dihasilkan melalui prapenelitian yang dilakukan oleh calon peneliti menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan akreditasi program studi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang oleh calon peneliti, maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi sistem manajemen tata kelola program studi pendidikan jasmani. Yang kedua, mengidentifikasi peningkatan akreditasi berdasarkan sistem tata kelola serta sumber daya manusianya. Yang ketiga, belum optimalnya peningkatan akreditasi program studi. Yang selanjutnya, batasan permasalahan. Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah disampaikan penulis, maka batasan masalahnya adalah evaluasi tata kelola program studi. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan identifikasi masalah di atas, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah manajemen tata kelola program studi pendidikan jasmani pada periode tahun 2013 sampai tahun 2021? Yang kedua, bagaimana implementasi dari tata kelola program studi pendidikan jasmani yang dilaksanakan pada periode tahun 2013 sampai tahun 2021. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui manajemen tata kelola program studi pendidikan jasmani yang dilaksanakan pada periode 2013 sampai 2021. Yang kedua, untuk mengetahui implementasi dari tata kelola program studi pendidikan jasmani yang dilaksanakan pada periode 2013 sampai 2021. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Secara spesifik, manfaat penelitian di bidang apapun mencakup dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis.
Melalui manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan pengetahuan kepada stakeholder terkait pengaruh evaluasi tata kelola program studi dan memberikan sumbangan pemikiran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh manajemen tata kelola program studi pendidikan jasmani sebagai bahan evaluasi, sehingga implementasi manajemen tata kelola program studi pendidikan jasmani di Universitas Lampung semakin baik dan mengalami peningkatan berdasarkan standar akreditasi, serta sebagai bahan rujukan kepada pihak universitas terkait sistem tata kelola untuk lebih tegas dan memperhatikan setiap masalah-masalah yang dialami dalam pengelolaan program studi. Yang selanjutnya, bab 2, yakni tinjauan pustaka, mencakup manajemen, tata kelola, program studi, pendidikan jasmani, program studi, serta evaluasi. Manajemen merupakan ilmu dan seni dalam pengaturan, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan sumber data dan sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen, yakni planning, organizing, accounting, dan controlling, agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Masyhur pada tahun 2014. Selanjutnya, dalam tata manajemen tersebut terkandung 3 makna, yakni pemikiran atau mind, tindakan atau action, dan sikap atau attitude. Hasibuan pada tahun 2004 mengatakan, manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Secara terminologis, ada bermacam-macam definisi tentang manajemen, tergantung dari sudut pandang, keyakinan, dan komprehensif daripada pendefinisi itu sendiri. Manajemen kepemimpinan suatu lembaga sangat penting dalam pengelolaan. Maju tidaknya suatu lembaga sangat tergantung pada sistem dan manajemen tata kelola. Artinya, jika manajemen kepemimpinannya positif, maka dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Otomatis, lembaga tersebut akan maju dan berkembang. Sebaliknya, jika manajemen kepemimpinan kurang positif, maka lembaga tersebut akan terbelakang di segala bidang. Selanjutnya, tata kelola. Tata kelola dapat didefinisikan sebagai sistem yang menjadi pengarah atau pengendali dalam terlaksananya suatu tujuan program yang telah ditetapkan. Struktur tata kelola menentukan distribusi hak dan tanggung jawab di antara peserta yang berbeda, seperti koordinator program studi, dosen, staf program studi, dan mahasiswa aktif. Kelola mempunyai pengertian sebagai perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu perguruan tinggi untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, yang telah dipaparkan oleh Sulistyani pada tahun 2004. Perguruan tinggi yang baik pada saat ini menjadi pilihan handal untuk mencapai suksesnya organisasi. Secara umum, tata kelola terkait dengan aspek transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan, komitmen, dan sebagainya. Namun, tata kelola menjadi persoalan lebih pelik, manakala tuntutan tata kelola yang baik mengharuskan adanya perusahaan dan perubahan serta inovasi dari sistem yang ada dalam mencapai visi dan misi perguruan tinggi. Tata kelola merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen terkait. Realisasi tata kelola sangat didukung oleh program kerja yang menjadi langkah-langkah dalam implementasi tata kelola yang akan dilaksanakan. Program kerja menjadi komponen penting bagi organisasi, tidak terkecuali bagi program studi dalam mencapai sebuah tujuan. Di dalam program studi terdapat program kerja yang dimana program ini telah disusun sedemikian rupa untuk dilaksanakan, sehingga dapat membantu program studi untuk mencapai tujuan bersama.
Selanjutnya, pengelolaan program studi. Pengelolaan program studi adalah pendekatan sistematik untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses, dan kegiatan serta orang yang terkait di dalamnya. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan kontrol atau pengawasan. Berdasarkan pengaturan tersebut, pengelolaan program studi pada perguruan tinggi memiliki kebijakan dan otonomi dalam melakukan pengelolaan pendidikan, sehingga manajemen atau pengelolaan program studi pada perguruan tinggi menerapkan fungsi manajemen secara umum yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengerakan, dan pengawasan. Selanjutnya, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisah dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik melalui aktivitas jasmani. Sehingga pendidikan jasmani harus diajarkan kepada setiap peserta didik pada semua jenjang pendidikan. Perencanaan pendidikan jasmani dilakukan secara seksama untuk memenuhi perkembangan, pertumbuhan, dan kebutuhan perilaku setiap anak. Maka pendidikan jasmani bukan hanya ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan psikomotorik, akan tetapi juga mengembangkan kemampuan kognitif dan afektif peserta didik. Selanjutnya, program studi. Pada program studi, setiap mahasiswa diajarkan keahlian khusus agar kelak mereka memiliki sebuah role dalam masyarakat, berbekal dari keterampilan dan pengetahuan yang dipelajari saat kuliah. Tentu pada tingkat ini juga memiliki standar yang sama dalam hal kualitasnya. Dalam mengukur kualitas sebuah program studi, pemerintah mengukurnya dengan menggunakan akreditasi. Akreditasi merupakan salah satu bentuk sistem jaminan mutu eksternal, yaitu suatu proses yang digunakan lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu institusi mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu. Akreditasi sebuah program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPTE dengan tujuan sesuai pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal setiap jenjang dan jenis pendidikannya. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan, membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan baik. Mendefinisikan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Hal itu dikemukakan oleh M. Cabik Toha pada tahun 2006. Dalam bidang pendidikan, evaluasi merupakan penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Sedangkan evaluasi program pendidikan adalah evaluasi yang berkelanjutan dan melibatkan kurikulum pendidikan. Evaluasi program pendidikan juga berarti aktivitas untuk mengkaji kekurangan-kekurangan dari kegiatan atau penyelenggaraan pendidikan dan untuk mengetahui pencapaian tujuan program pendidikan. Evaluasi pendidikan diterangkan pula sebagai sebuah studi yang dirancang dan dilakukan untuk membantu audiens menentukan dan meningkatkan keberhargaan program pendidikan. Pengertian yang hampir sama menyatakan bahwa evaluasi program pendidikan merupakan studi yang sistematis dan didesain, dilaksanakan, serta dilaporkan untuk membantu memutuskan atau meningkatkan keberhargaan atau manfaat program pendidikan. Selanjutnya, penelitian relevan. Penelitian dengan judul Evaluasi Manajemen Program Studi Pendidikan Jasmani tahun 2013 sampai tahun 2021 di Universitas Lampung mempunyai beberapa penelitian yang sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Di antaranya, yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Husaini dan Happy Fitria pada tahun 2019 yang berfokus pada maju tidaknya suatu lembaga sangat bergantung pada sistem dan manajemen tata kelola. Artinya, jika manajemen kepemimpinannya positif, maka dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Otomatis lembaga tersebut akan maju dan berkembang.
Sebaliknya, jika manajemen kepemimpinannya kurang positif, maka lembaga tersebut akan keterbelakang di segala bidang. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh C.A. Wijaya pada tahun 2018 yang membahas mengenai sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan program studi di institusi pendidikan tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh C.A. Wijaya berfokus pada implementasi sistem monitoring dan proses bisnis yang ada dan diikuti dengan tahap perencanaan menghasilkan sebuah sistem yang dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program studi. Tujuannya adalah agar dapat membantu tata kelola program studi mengenai paparan program studi saat ini. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Himawan Matoha dan Ingrid Wahyuni Sinaga pada tahun 2016. Penelitian yang dilakukan oleh Himawan Matoha dan Inggit Wahyuni Sinaga bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip tata kelola lembaga dan berhubungan terhadap kinerja lembaga, menganalisis bagaimana pengaruh variabel dependen, prinsip keterbukaan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran terhadap variabel independen kinerja lembaga pada Politeknik Negeri Batam. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa hubungan implementasi prinsip-prinsip tata kelola lembaga terhadap kinerja lembaga Politeknik Negeri Batam diketahui dari hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar 0,847 atau 84,7% yang diartikan mempunyai hubungan searah yang kuat. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mahendra Taufik Noviardi dan P. Basuki Hadi Prajitno pada tahun 2013 yang membahas tentang analisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian Mahendra Taufik Noviardi dan P. Basuki Hadi Prajitno ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh dari tata kelola perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan yang menyatakan bahwa permasalahan yang menyangkut komunikasi pada lingkungan manajemen akan berakibat pada buruknya praktik tata kelola perusahaan. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Andraini Hapsari pada tahun 2017 yang membahas tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen risiko pada perbankan Indonesia. Penelitian yang dilakukan Ajeng Andraini Hapsari ini menjelaskan tentang topik utama di dalam tata kelola perusahaan adalah masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mendata yang ada di perusahaan, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme di dalam memastikan perilaku yang baik serta melindungi kepentingan dari para pemegang saham. Selain itu, fokus dari efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan yang kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Salah satu solusi bagi para pemegang saham adalah manajemen risiko. Penelitian menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, tidak ada satupun variabel GCG atau ukuran badan direksi atau ukuran dewan komisaris independen, pemegang saham besar, dan pemegang saham institusional yang berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen risiko perusahaan baik secara simultan maupun parsial, yang dalam hal ini diwakili oleh variabel resultan saham. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pada proposal ini mempunyai kerangka berpikir, yakni manajemen tata kelola program studi pendidikan jasmani yang mengkerucut dalam periode 2013 sampai 2021 dan struktur manajemen tata kelola program studi yang memperhatikan akreditasi program studi pendidikan jasmani sebagai salah satu dasar untuk melakukan penelitian ini dan juga manajemen operasionalnya, sehingga melalui kerangka berpikir ini ditujukan untuk mendapatkan implementasi manajemen tata kelola program studi pendidikan jasmani. Selanjutnya, bab yang ketiga yakni bab metode penelitian. Metode penelitian dengan pendekatan CIPP.
Pada bab yang ketiga, metode penelitian ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, desain penelitian. Yang kedua, subjek dan lokasi penelitian. Yang ketiga, sumber data. Yang keempat, teknik dan pengumpulan data. Yang kelima, keabsahan data. Yang keenam, analisis data. Selanjutnya, desain penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode desain penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan evaluasi CIPP atau konteks, input, proses, dan produk. Model evaluasi ini adalah kerangka proses pelaksanaan evaluasi dan rencana menjaring dan memanfaatkan data sehingga data diperoleh informasi dengan persis yang mencakup secara tepat dan tujuan evaluasi dapat dicapai. Model CIPP berorientasi pada suatu keputusan dengan tujuan adalah untuk membantu administrator, yakni koordinator program studi dan dosen di dalam membuat keputusan. Hal ini dijelaskan oleh Stoffblem pada tahun 1993 mengungkapkan bahwa the CIPP approach is based on the view that the most improved approach on evaluation is not to prove but improve. Konsep tersebut ditawarkan oleh Stoffblem dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan tetapi untuk memperbaiki. Selanjutnya, subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian ini meliputi yang pertama, koordinator program studi pendidikan jasmani, yang kedua, tim dosen pendidikan jasmani, serta mahasiswa aktif dalam program studi pendidikan jasmani. Berdasarkan subjek penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan di Universitas Lampung, Jalan Profesor Dr. Insinyur Sumantri Bojonegoro nomor 1, Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, dengan kode pos 35141. Selanjutnya, sumber data. Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang pertama, sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek peneliti dan dengan observasi dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber primer digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen tata kelola program studi pendidikan jasmani di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Yang kedua, sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi keputusan atau studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media elektronik seperti laptop, radio buku, artikel, penelitian, dan sebagainya. Selain ini, data sekunder dapat berupa arsip dan berbagai sumber data tambahan yang sesuai. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yakni triangulasi sumber data, yang meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan untuk mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik dan dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Selanjutnya, keabsahan data. Dalam pengecekan data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu triangulasi. Kriteria keabsahan data ada 4 macam. Yang pertama, kepercayaan atau credibility. Yang kedua, keteralihan atau transferability. Yang ketiga, kebergantungan atau dependability. Yang keempat, kepastian atau confirmability. Selanjutnya, teknik analisis data. Pada teknik analisis data yang digunakan dalam proposal saya ini menggunakan teknik pengumpulan data. Yang pertama dilakukan teknik pengumpulan data, yang kedua penyajian data, setelah itu reduksi data, selanjutnya kesimpulan dan penarikan variabel. Sugiono pada tahun 2016
Yang dimaksudkan dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sinetis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Jika ada perkataan dalam penyampaian presentasi saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih untuk para Bapak dosen yang saya hormati dan juga audiens yang telah mengikuti seminar yang saya lakukan pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.